Angin yang membawa benih surah Al-Hijr. Pernahkah kamu berpikir bahwa angin bukan hanya sekadar tiupan udara, tapi juga pembawa kehidupan? Dalam surah Al-Hijr ayat 22, Allah berfirman, "Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuhan. Lalu kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengannya, dan bukanlah kamu yang menyimpannya." Ayat ini mengungkap fakta luar biasa yang baru dipahami sains modern, bahwa angin berperan penting dalam proses penyerbukan. Angin membawa serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina, memungkinkan tumbuhan berkembang dan menghasilkan buah. Tak hanya itu, angin juga menggerakkan awan dan membantu terjadinya hujan. Dalam satu ayat, Allah menggabungkan tiga sistem kehidupan: penyerbukan, hujan, dan rezeki. Semua ini terjadi tanpa campur tangan manusia, dengan respon yang sempurna. Perjalanan siang dan malam surah Al-Furqan. Pernahkah kamu merenung bagaimana pergantian siang dan malam terjadi dengan teratur setiap hari? Seolah-olah alam bekerja dengan presisi, tanpa pernah terlambat satu detik pun. Dalam surah Al-Furqan ayat 62, Allah berfirman, "Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur." Di balik keindahan ini, tersimpan sistem luar biasa rotasi bumi yang menghadap matahari menciptakan siang dan bagian yang membelakanginya menjadi malam. Ini bukan kebetulan, tapi bagian dari ketetapan Allah. Siang untuk mencari rezeki, malam untuk beristirahat. Keduanya diciptakan bukan hanya untuk fungsi biologis. Air sebagai sumber kehidupan surah Al-Anbiya. Bayangkan dunia tanpa air, tak ada tumbuhan, tak ada hewan, tak ada manusia. Semua kehidupan berhenti. Air bukan sekadar kebutuhan, tapi sumber utama kehidupan itu sendiri. Hal ini tegaskan Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat ini diturunkan 1400 tahun lalu, ketika manusia belum tahu apa-apa soal sel hidup, biologi, atau struktur tubuh. Kini, ilmu pengetahuan membuktikan bahwa setiap makhluk hidup dari mikroorganisme hingga manusia tersusun sebagian besar dari air. Bahkan tubuh manusia terdiri lebih dari 60% air. Air mengalirkan nutrisi, membersihkan racun, dan menjadi media utama kehidupan di bumi. Al-Quran menyebut fakta ilmiah ini dengan begitu ringkas, padat, dan tepat, jauh sebelum sains modern menyadarinya. Ini bukan kalimat puitis biasa ini. Sidik jari manusia, surah Al-Qiyamah. Setiap manusia memiliki sidik jari yang unik, tak ada satupun yang sama, bahkan pada anak kembar identik. Fakta ini baru benar-benar dipahami manusia lewat ilmu forensik di abad ke-19. Tapi luar biasanya, Al-Quran telah menyinggung keunikan ciptaan ini jauh sebelumnya. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 34, Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami berkuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna." Mengapa Allah menyoroti jari-jari bukan bagian tubuh lain? Karena di ujung jari itulah terdapat sidik jari pola halus yang begitu kompleks, tapi unik pada setiap individu. Alam semesta yang mengembang, surah Az-Zariyat. Tahukah kamu bahwa alam semesta ini tidak diam, tapi terus mengembang melebar seiring waktu? Hal ini baru ditemukan oleh para ilmuwan di abad ke-20 setelah observasi menggunakan teleskop canggih. Tapi luar biasanya, Al-Quran telah lebih dulu menyebutkan fakta ini 1400 tahun yang lalu. Dalam surah Az-Zariyat ayat 47, Allah berfirman, "Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Kata musyun dalam bahasa Arab menunjukkan proses yang terus berlangsung, bukan hanya sekali, tapi terus-menerus. Ini sesuai dengan konsep perluasan alam semesta yang disebut dalam teori Big Bang dan diamati oleh Edwin Hubble, bahwa galaksi-galaksi saling menjauh, menunjukkan alam semesta terus meluas. Gunung sebagai pasak bumi surah An-Naba. Gunung selama ini kita hanya melihatnya sebagai pemandangan indah atau tempat tinggi yang menantang. Tapi tahukah kamu, dalam Al-Quran Allah menyebut gunung sebagai pasak bumi? Dalam surah An-Naba ayat 67, Allah berfirman, "Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Kata autat yang digunakan berarti pasak atau paku, seperti yang digunakan untuk menancapkan tenda agar tidak goyah. Ilmu geologi modern baru menemukan bahwa gunung memiliki akar yang masuk ke dalam lapisan bumi dan berfungsi menstabilkan kerak bumi agar tidak berguncang. Fenomena ini disebut isostasi. Yang menakjubkan, Nabi Muhammad hidup di masa tanpa alat ukur, tanpa teori geologi, tanpa riset bumi. Tapi Al-Quran sudah mengungkap kebenaran ilmiah ini jauh sebelumnya.
Proses hujan dijelaskan surah An-Nur. Pernahkah kamu terpikir bagaimana hujan turun? Bukan sekadar air yang jatuh dari langit, tapi sebuah proses yang sangat kompleks dan luar biasanya. Proses ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Dalam surah An-Nur ayat 3, Allah berfirman, "Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk, maka kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya." Ilmu meteorologi modern membenarkan urutan ini. Awan terbentuk dari penguapan, dibawa angin, lalu berkumpul dan menjadi awan tebal baru kemudian hujan turun. Awan tidak langsung menurunkan hujan begitu saja, melainkan melewati tahapan-tahapan yang sesuai dengan yang dijelaskan Al-Quran. Besi diturunkan, bukan diciptakan. Surah Hadid. Tahukah kamu bahwa dalam Al-Quran Allah menyebut besi diturunkan, bukan diciptakan di bumi? Dalam surah Al-Hadid ayat 25, Allah berfirman, "Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia." Kata anzalna dalam bahasa Arab berarti kami turunkan dari atas ke bawah. Dulu ayat ini dianggap hanya kiasan, tapi ilmu pengetahuan modern justru membuktikan bahwa unsur besi tidak berasal dari bumi. Besi terbentuk dari reaksi nuklir di bintang-bintang besar yang meledak dalam peristiwa supernova, lalu serpihannya menyebar ke seluruh galaksi, termasuk ke bumi. Artinya, besi benar-benar diturunkan dari luar angkasa. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang hidup 1400 tahun lalu di tengah gurun tanpa teleskop atau sains modern bisa tahu fakta luar biasa ini? Janin dalam rahim, surah Al-Muminun. Dalam kegelapan rahim, tanpa cahaya, tanpa suara dari luar, Allah menciptakan manusia dengan sempurna, dari setetes air hina menjadi makhluk yang paling mulia. Di dalam surah Al-Muminun ayat 15-14, Allah menggambarkan tahapan penciptaan manusia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah. Dan segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Bayangkan, di zaman Rasulullah, tak ada ultrasound, tak ada biologi modern. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan proses ini dengan urutan yang tepat sesuai ilmu embriologi hari ini. Lautan yang tidak bercampur, surah Ar-Rahman. Pernahkah kamu melihat dua lautan yang berdampingan, tapi airnya tidak menyatu? Warna berbeda, rasa berbeda, tapi mereka tetap terpisah tanpa batas fisik. Ini bukan sulap atau fenomena langka, ini adalah tanda kekuasaan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun lalu. Dalam surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20, Allah berfirman, "Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing." Para ilmuwan menyebut ini sebagai fenomena halocline, pertemuan antara dua massa air dengan kadar garam, suhu, dan kerapatan yang berbeda. Mereka bertemu, tapi tidak bercampur. Dulu, manusia tak pernah tahu ini. Tapi Al-Quran sudah menyebutnya jauh sebelum teknologi kelautan ada. Bukankah ini bukti bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab biasa, tapi wahyu dari Tuhan semesta alam?